Halo, sungguh sangat senang pada hari ini kita boleh mendengarkan cerita Alkitab. Dan cerita kali ini berjudul Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah. Dia adalah seorang yang bernama Saulus. Cerita ini saya ambil dari Bible for Children. Saulus sungguh penuh semangat, hatinya berkobar-kobar, tetapi untuk sesuatu yang salah. Kenapa? Karena dia bersemangat mengancam dan membunuh orang Kristen. Hingga dia pergi kepada imam besar dan meminta surat kuasa darinya untuk menahan setiap laki-laki atau perempuan yang mengikuti Yesus. Wah, sungguh sangat mengerikan. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang sangat malang bagi Saulus dari Tarsus ini. Mengapa? Ketika dia melukai umat Tuhan, sesungguhnya dia menyakiti Tuhan Yesus itu sendiri. Dan untuk itu, Tuhan harus menghentikan Saulus agar dia tidak lagi menganiaya umat-umat Tuhan. Bagaimana caranya? Satu kali dalam perjalanan Saulus ke kota Damsik, Tuhan menahan Saulus. Tiba-tiba ada suatu sinar yang sungguh luar biasa dari sorga. Dan hal ini membuat dia terjatuh. Dan sampai-sampai dia tidak bisa melihat lagi. Dan kesempatan itu juga dia mendengar suatu suara dari sorga. Suara yang cukup dahsyat memanggil Saulus. Hingga Saulus pun bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Maka jawab suara itu, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Kemudian dengan gemetar dan heran, Saulus menjawab, "Tuhan, apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan?" Saat ini Saulus mulai takut. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Pada saat itu Saulus adalah seorang buta. Dia tidak dapat melihat. Dan orang-orang yang bersama Saulus juga mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun. Dan Saulus pun bangun ketika mendapati dirinya sudah tidak bisa melihat. Maka orang-orang yang bersama dengan dia menuntun dia masuk ke Damsik. Di dalam kota, Saulus selama 3 hari tidak dapat melihat. Dan dia juga tidak makan dan tidak minum. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan dalam doanya, "Saya telah bertemu dengan Yesus." Tentunya dengan sebuah penyesalan. Dia datang di hadapan Yesus. Dia mau mengubah hidupnya. Hidup yang lama. Menganiaya umat-umat Tuhan pengikut Yesus. Dia menyesali atas setiap perbuatannya. Tuhan merencanakan semua ini. Di Damsik ada seorang murid yang bernama Ananias. Tuhan mengirim dia untuk menolong Saulus. Walau pada saat itu Ananias sebenarnya takut melihat Saulus. Kenapa? Karena Saulus ini mencari-cari pengikut Yesus. Siapa pengikut Yesus ditangkap, dia nyaya bahkan dibunuh. Tetapi karena ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah keinginan Tuhan. Kesempatan yang terbaik untuk menobatkan orang penganiaya. Ananias pun melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ananias, walaupun dalam rasa takut, dia menaati
Tuhan. Boleh jadi kita bertemu dengan hal-hal seperti ini. Kita takut ada yang tadinya penjahat atau mungkin baru keluar dari penjara. Dia tiba-tiba datang di depan kita. Mungkin kita sangat takut. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak perlu takut. Inilah yang terjadi. Pada saat itu, maka Ananias menumpangkan tangannya di atas Saulus, sehingga kebutaannya disembuhkan, dan Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sungguh luar biasa yang terjadi kepada Saulus. Tadinya dia seorang penganiaya. Sekarang dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia adalah seorang yang hidup baru, hidup untuk Yesus Kristus. Akhirnya Saulus pun dibaptis, menandakan pertobatannya dan percaya kepada Yesus. Setelah itu dia pun mulai makan bersama dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Dan saat dia selesai makan, dia sudah mulai merasa kuat. Karena sebelumnya dia sudah 3 hari tidak makan dan tidak minum. Saatnya Saulus membutuhkan kekuatan. Dan dia mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan. Sekarang dia bekerja untuk Yesus, bukan untuk imam besar. Dengan segera Saulus berkhotbah tentang Kristus. Berkhotbah di mana saja, bahkan dia berkhotbah di rumah-rumah ibadah. Kali ini dia mengatakan, Yesus adalah anak Allah, agar semua orang percaya kepada Yesus sebagai seorang Mesias dan Juru Selamat. Apa yang terjadi? Semua orang ketika mendengar itu heran. Dan mereka berkata, bukankah dia ini yang membinasakan orang-orang Kristen? Dan beberapa rencana disusun untuk membunuh Saulus. Beberapa takut kalau Saulus ini pura-pura untuk mengabarkan Yesus. Tetapi beberapa juga berpikir bahwa Saulus ini sudah berbelok. Sekarang dia mengkhotbahkan Yesus. Sama seperti imam-imam itu yang benci kepada pengkhotbah mengenai Yesus. Demikian juga sekarang imam-imam itu juga membenci Saulus. Apa yang terjadi? Karena Saulus takut dibunuh. Dan ini bukanlah saatnya Saulus dibunuh. Maka Saulus pun mencoba untuk meninggalkan kota. Bersama dengan teman-teman barunya. Mereka memasukkan Saulus ke keranjang. Dan menurunkan Saulus dari atas. Di antara tembok-tembok itu. Sehingga Saulus pun selamat dari kejaran musuh-musuh Saulus. Nah, Saulus mulai saat itu, ketika dia tadinya seorang penganiaya, sekarang dia adalah seorang Kristen. Dia hidup sebagai pengikut Yesus yang beriman. Dan sekarang Tuhan barunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dia bekerja untuk Yesus. Sekarang dia memberitakan Yesus. Sekarang dia adalah seorang yang percaya, seorang yang baru. Nah, boleh jadi ada banyak orang yang tadinya membenci Tuhan Yesus, tetapi jangan khawatir. Tuhan bisa saja mengubah mereka dari seorang yang membenci Yesus menjadi seorang pekabar Yesus. Demikian juga ada banyak orang yang jahat, pencuri, pembunuh, dan yang melakukan banyak dosa. Orang-orang ini pun bisa memiliki kesempatan untuk diubahkan oleh Yesus menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Tidak yang mustahil. Mereka bisa juga menjadi pengabar Injil, mengkhotbahkan mengenai Tuhan Yesus.
pada saat ini kita telah mendengarkan cerita ini. Biarlah kiranya kita memperoleh manfaat akan cerita ini. Ayat inti yang boleh kita pelajari pada saat ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap, firman-firman-Mu memberi pengertian. Biarlah kiranya kita lebih sering untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.